Assalamualaikum Sobat Football United. Gue ingin memberikan situasi terkait dengan dua nama yang dikaitkan dengan Manchester United. Pertama dari Fabrizio Romano yang memberikan situasi terkait dengan Marcus Rashford. Situasi Marcus Rashford gue sudah sempat memberikan informasi mungkin dari sumber yang lain ya, tapi bagaimana Fabrizio Romano ini juga menarik apa yang disampaikan. Barcelona dikabarkan tetap tertarik ya untuk Marcus Rashford. Mereka telah mengkomunikasikan di awal Januari ke pihak dari Marcus Rashford. Mereka ingin mencari sebuah cara untuk tetap menahan Marcus Rashford. Saat ini belum ada hal yang dikomunikasikan ke Manchester United. Barcelona belum mengatakan kepada Manchester United apakah mereka akan membayar angka 30 juta euro ya. Dan mereka akan berbicara ke Manchester United nanti, tetap di tahun ini, tapi mungkin akan menuju akhir musim. Gue perkirakan demikian. Berusaha untuk mencari solusi terkait dengan Marcus Rashford ini. Marcus Rashford dan Barcelona sangat happy bisa bersama dan akan berusaha untuk mencari sebuah cara. Niatannya ya, tentu saja Barca bersama dengan Hansi Flick ini untuk tetap menahan Marcus Rashford di Camp Nou. Nah, ini menarik menurut gue, bagaimana Barcelona sudah mengatakan kepada pihak dari Marcus Rashford, mereka menginginkan Marcus Rashford, mereka ingin Marcus Rashford terus bermain bersama mereka. Dan nampaknya ini juga terkait dengan strategi. Kenapa? Begini, gue sudah sampaikan juga di video sebelumnya bahwa salah satu hal yang menjadikan pertimbangan adalah gaji dari Marcus Rashford yang saat ini cukup tinggi di Manchester United, kabarnya sekitar 350.000 pounds per pekan. Dan ya sangat wajar menurut gue Barcelona ingin ada penurunan dari faktor tersebut, sehingga mereka melakukan komunikasi dulu terhadap Marcus Rashford, di mana gue rasa mereka juga melihat indikasi kalau Marcus Rashford ini tetap ingin bersama dengan mereka, dan Marcus Rashford ingin selesai dengan Manchester United. Dari situ ya diharapkan memang ada penyesuaian ya gaji dari Marcus Rashford. Marcus Rashford setuju untuk menurunkan nilai gajinya, sehingga Barcelona ini bisa lebih bergerak leluasa untuk masuk ke tahap selanjutnya, yaitu adalah negosiasi dengan Manchester United. Mereka ingin mengamankan dulu dari sisi pemain, baru kemudian mereka akan bergerak dengan Manchester United. Yang uniknya sebenarnya di klausul dari Manchester United terkait dengan peminjaman Marcus Rashford ini ada angka 30 juta euro. Artinya kalau Barcelona memilih untuk membeli Marcus Rashford, angkanya ada di 30 juta euro. Saat ini ya Barcelona meminjam Marcus Rashford dari Manchester United tanpa ada kewajiban beli. Tapi kalau Barcelona ingin membeli, angkanya ada di 30 juta euro. Dan sepertinya ada indikasi kalau Barcelona juga akan berusaha untuk bernegosiasi terkait dengan angka 30 juta euro. Dari sisi Manchester United menurut gue ini juga menarik ya, karena pertama Marcus Rashford ini tidak ada angka PSR-nya. Jadi berapapun angka penjualan dari Marcus Rashford ini akan dihitung 100% sebagai keuntungan dari sisi PSR. Tapi jelas Manchester United ingin memaksimalkan potensi-potensi seperti itu, sama seperti pemain-pemain lain yang dilepas dengan status pemain dari akademi misalnya, sehingga Manchester United juga bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Kenapa? Manchester United diperkirakan akan bergerak dengan besar-besaran di bursa transfer musim panas nanti. Artinya mereka butuh amunisi. Amunisi bukan hanya dari sisi kesiapan keuangan, tapi juga dari sisi regulasi. Mereka butuh ruangan yang lebih luas lagi supaya mereka bisa bergerak lebih bebas di bursa transfer musim panas. Dan salah satunya menurut gua yang diincar adalah dari Marcus Rashford ini. Nah, menarik untuk dilihat apakah memang Manchester United ingin untuk menurunkan ya angka dari Marcus Rashford, di mana sekali lagi Manchester United sudah menetapkan ya kan angka 30 juta euro, di mana kalau menurut kesepakatan ya harusnya 30 juta euro. Tapi kalau gua melihat misalnya apa yang Manchester United lakukan dengan Scott McTominay
di mana Napoli mentransfernya dengan angka 30,5 juta euro, di mana Scott McTominay juga pemain dari akademi ya kan, sehingga 100% keuntungannya untuk Manchester United. Nampaknya Manchester United akan berusaha betul nih di angka 30-an, karena angka 30 itu ditetapkan bukan dengan tanpa pertimbangan ya. Dari misalnya apa yang Manchester United lakukan dengan pemain-pemain dari akademi ketika mereka dilepas dari Manchester United. Harapannya menurut gue kesepakatan ini bisa terjadi karena ya baik dari Manchester United melihat sudah tidak memerlukan Marcus Rashford lagi. Marcus Rashford juga merupakan salah satu faktor terpenting di sini. Melihat masa depannya tidak lagi berada di Manchester United, dia ingin awal yang baru, dia ingin suasana yang baru, negara yang baru, dan dia dapatkan hal tersebut di Barcelona, sehingga bisa dilihat ya penampilannya sangat luar biasa sampai dengan sejauh ini. Luar biasa dalam arti ada peningkatan yang cukup drastis menurut gue. Dan nama lainnya yang juga cukup drastis dikabarkan dihubungkan dengan Manchester United, yaitu adalah Cole Palmer. Fabrizio Romano juga memberikan update terkait dengan Cole Palmer. Disebutkan bahwa Cole Palmer ini baik-baik saja di Chelsea. Tidak ada indikasi misalnya dia memiliki masalah, dan Liam Rose Senior yang saat ini menjadi head coach dari Chelsea pun juga menegaskan hal tersebut. Jadi, dan juga ada cuplikan misalnya di Champions League bagaimana Cole Palmer ini sangat menikmati, dia tertawa misalnya, hal-hal seperti itu dibahas oleh Fabrizio Romano yang mengindikasikan bahwa dia tidak memiliki masalah sama sekali di Chelsea. Dan dari Manchester Evening News juga menginformasikan kabar bahwa Manchester United tidak akan bergerak di musim panas ini untuk mendatangkan Cole Palmer. Ada dua alasan. Nomor satu, petinggi-petinggi Manchester United tahu ya bagaimana Cole Palmer ini yang ternyata disebutkan merupakan supporter juga dari Manchester United, ini angkanya di luar jangkauan dari kemampuan Manchester United. Lalu kedua, bagaimana posisi gelandang serang disebutkan tidak menjadi prioritas di penguatan skuad yang akan dilakukan di musim panas nanti. Dan menurut gue ini sangat masuk akal. Manchester United tidak bisa ngawur, tidak bisa sembarangan ya bergerak di bursa transfer musim panas dengan mendatangkan siapapun yang mereka inginkan, seperti kayak permainan game yang banyak dimainkan misalnya ya. Jadi bisa ngarang-ngarang aja, tidak seperti itu. Mereka akan melakukan pergerakan berdasarkan prioritas, berdasarkan kebutuhan. Dan Cole Palmer disebutkan juga oleh Fabrizio Romano kalau lepas juga tidak akan dengan angka yang murah. Chelsea pastinya akan menginginkan angka yang sangat tinggi. Cole Palmer kontraknya masih sangat panjang sekali di Chelsea sampai tahun 2033 kalau tidak salah. Jadi masih sangat panjang sekali ya. Dan valuasinya pun juga menurut Transfermarkt ada di angka 100 juta euro lebih. Sehingga menurut gue Chelsea tidak akan mungkin melepas dengan angka murah, lebih rendah ya. Yang cukup dalam misalnya dari angka 100 juta euro. Gue tidak berpikir demikian, apalagi dengan misalnya kontribusi dan juga kemampuan dari Cole Palmer sendiri. Gue paham ada banyak suara misalnya menginginkan Cole Palmer, tapi ya Manchester United juga punya kebutuhan yang lebih urgent menurut gue, yaitu adalah di lini tengah, di mana pemain-pemain yang diincar oleh Manchester United di lini tengah pun juga memiliki misalnya ya harga yang tidak murah. Kita berbicara terkait dengan target utama, kabarnya adalah Elliot Anderson. Nottingham Forest bahkan memasang situasi ya saat ini mengatakan bahwa Elliot Anderson tidak untuk dijual. Artinya apa? Bukan berarti tidak mungkin dijual, mungkin akan dijual, tapi dengan situasi tertentu. Situasi tertentu itu apa? Angka yang sangat tinggi sekali. Bukan tidak mungkin akan mendekati 100 juta euro. Ini baru tentang angka ataupun harga dari Elliot Anderson. Bagaimana persaingan dengan klub lain? Kabarnya Manchester City juga siap ya untuk bergerak mendatangkan Elliot Anderson. Ini Manchester United juga butuh konsentrasi, butuh usaha-usaha lebih ya untuk bisa meyakinkan sang pemain. Dan ini tidak bisa dilakukan tanpa konsentrasi, tanpa fokus yang setengah-setengah menurut gue. Mendatangkan pemain sekelas Cole Palmer ini tidak mungkin tanpa perhatian yang penuh. Dan menurut gue daripada bergerak untuk mendatangkan pemain yang situasinya saat ini tadi dikabarkan ya tidak ada masalah dengan Chelsea dan lain-lain, yang akan menambah kesulitan dari Manchester United kalau ingin bergerak mendatangkan Cole Palmer, dan tidak ada juga prioritas di sana, kenapa tidak difokuskan untuk pemain yang lain? Dan dari situ gue melihat ya Manchester United memang saat ini sebaiknya tidak bergerak ke arah sana dulu.
Memang misalnya ada pendapat ya bagaimana nanti untuk posisi gelandang serang kalau seandainya memang Bruno Fernandes cabut dan segala macam. Saat ini dari kabar yang gue dapatkan, termasuk juga misalnya apakah Bruno Fernandes akan cabut dari Manchester United, maka Cole Palmer akan dijadikan gantinya. Konsentrasi dari manajemen Manchester United dalam tahap untuk bernegosiasi dengan Bruno Fernandes. Ada kabar juga yang menginformasikan bahwa Bruno Fernandes kemungkinan akan diberikan kontrak baru dengan gaji yang lebih tinggi misalnya ya. Ini juga merupakan sebuah kemungkinan, dan apakah dengan gaji yang lebih tinggi itu merupakan sebuah kepantasan atau tidak, ini juga menarik menurut gue dan akan menimbulkan diskusi ataupun juga perdebatan. Tapi menurut gue di usia yang sudah akan semakin bertambah, akan semakin senior, tapi kontribusi tetap sama, dan fungsi dari Bruno Fernandes sendiri juga menurut gue masih sangat krusial di Manchester United. Sulit untuk mencari gantinya. Ada beberapa nama misalnya, tapi gue belum ada keyakinan misalnya pemain tersebut ketika hadir bisa mendapatkan atau memberikan impact ataupun efek yang sama baiknya atau bahkan lebih bagus daripada Bruno Fernandes dengan harga misalnya juga yang tidak mahal ya. Menurut gue itu merupakan sebuah kesulitan tersendiri dari Manchester United, sehingga ya mereka memilih untuk lebih berinvestasi ke Bruno Fernandes, dan dari situ gue pikir so far memang lebih make sense gitu loh, karena fungsi dari Bruno Fernandes sendiri misalnya bukan hanya secara teknis tapi juga secara non teknis. Nah, kabar-kabar ini menurut gue cukup menarik ya, sekaligus juga memberikan penegasan bahwa manajemen Manchester United menuju ke musim panas memiliki fokus yang bahkan ataupun juga prioritas ya yang sudah ditetapkan bahkan dari sekarang, dengan keadaan misalnya fluktuasi market yang tentunya akan terus berubah-ubah. Mereka tetap berusaha dengan rencananya, dan menurut gue ini sesuatu yang sebenarnya positif jika dibandingkan dengan periode dengan manajemen yang sebelumnya. Misalnya mereka lebih bergerak berdasarkan keadaan di market, seakan-akan mereka tidak memiliki sebuah rencana rencana yang baik gitu ya, rencana yang mereka tetapkan dan ingin mereka jalankan dengan disiplin dan juga dengan rapi. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Ada pendapat lain seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.